YouTube channel. Kembali lagi dengan saya di sini, Maria Ansila. Oke, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Oh ya, sahabat pecinta YouTuber dimanapun berada, kali ini saya akan berbagi kisah kehidupan atau kisah inspiratif saya lagi ya kepada sahabat pecinta YouTuber dimanapun berada. Oh ya, sahabat pecinta YouTuber dimanapun berada, seperti biasa saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya di masa dulu ya, di masa muda. Waktu itu saya baru mempunyai suami. Dan singkat cerita, uh, keajaiban itu yang saya alami itu selalu datang, tidak kepada saya saja, tetapi keajaiban itu selalu datang ketika misalnya ada orang terdekat saya, entah itu suami, kakak, adik, ibu atau bapak. Tetapi di sini saya akan mau bercerita lebih khususnya yang disebut dulu, yaitu masih suami saya. Tapi sekarang saya tidak mempunyai suami lagi ya sahabat. Akhirnya suatu ketika, waktu itu saya sedang hamil muda ya. Kami baru pulang dari tempat suami saya, kampung halaman suami saya, dan kami akan pulang melewati tanjakan seperti mendaki begitu ya, melewati gunung-gunung dan juga seperti hutan kecil. Tetapi di antara hutan-hutan itu, kejadian tersebut tepatnya pas di arah mendaki atau tanjakan. Kemudian dia lagi nyetir motor. Saya merasa kalau saya sedang capek sekali dan ingin beristirahat di situ. Terus dia juga pun demikian, yang suami saya ini, ya sebut saja mantan suami saya. Namun saya seperti merasa sesuatu yang agak lain dari tempat itu. Dia pun demikian, tetapi saya tidak melihat sesuatu yang aneh apapun di waktu pertama itu. Dan waktu itu saya sedang duduk santai. Kemudian dia juga lagi santai, tetapi dia bukan duduk, dia berdiri. Lalu tanpa sengaja dia melihat ke arah sana, sedangkan saya menunduk melihat ke arah sana, melepas lelah begitu, melihat pohon-pohon dan lainnya. Terus dia saking kagetnya itu langsung dia bilang ke saya, coba kamu lihat itu sayang, kamu lihat, kok bisa ya di antara hutan begini, pohon-pohon yang tidak ada rumahnya, kok bisa ada berdiri salib. Dan waktu itu bukan saya tidak mau percaya ya, soalnya begini sahabat, bukan saya mengukur imannya bagaimana, bukan saya mau menghakimi dia. Setahu saya, yang saya sudah mengenal dia, untuk ke gereja saja jarang, apalagi melihat hal-hal kayak gitu. Makanya saya tidak percaya. Saya bilang, kok bisa, tidak mungkin kamu lihat, tidak ada yang namanya salib di tengah hutan. Akhirnya saya berpikir, kok bisa ya, saya tidak percaya. Akhirnya saya langsung bilang, lebih baik kita pulang saja, soalnya itu kayaknya cuma halusinasi saja kamu. Lebih ajaibnya, mungkin Tuhan itu mau menunjukkan kalau mungkin dia bukan jodoh saya, makanya dia menunjukkan
salib itu bukan kepada dia, tapi terakhir kepada saya juga. Nanti di terakhir baru saya menjelaskan tentang bagaimana salib itu, makna salib yang selalu hadir di dalam kehidupan saya dan orang-orang terdekat. Nanti saya jelaskan di video terakhir. Dan akhirnya setelah saya pun mau berangkat, saya terakhir berdiri, saya bilang, sudahlah ayah, kita pulang. Lalu ketika saya mau pulang, saya sempat berbalik ke tempat dia tadi. Ketika saya berbalik, ya ampun, saking kagetnya saya melihat salib itu sangat bagus dan saya sangat terharu, sahabat. Akhirnya dari situ saya percaya saya sangat merindukan Tuhan dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi akhirnya kisah cinta saya bersama suami saya itu berhenti di situ saja. Entah tidak tahu kenapa. Tetapi di kisah berikutnya itu saya menemukan arti dari salib yang terus-menerus saya lihat dan menunjukkan kepada saya, itu artinya bahwa Tuhan mau menunjukkan penderitaan saya, menunjukkan salib itu kepada saya bahwa kamu sangat menderita dalam kehidupan kamu. Itu bukan jodoh kamu dan kamu tidak pantas untuk dia. Jadi saya mengerti arti dari situ. Maaf ya sahabat, saya sedikit spill tentang masa lalu saya, yang saya sudah punya suami 2 dan sudah gagal kedua kali. Di antara kedua suami saya ini, mereka mengalami hal yang sama, selalu melihat salib. Dari situ saya membaca bahwa kenapa orang yang selalu dekat dengan saya, orang terpenting, selalu sama begitu. Dari situ saya lihat bahwa mungkin Tuhan mau menunjukkan bahwa itu bukan jodoh saya, ataupun mungkin dia memberitahu kepada saya bahwa salib itu bukan berarti bahwa penderitaan yang berat atau apapun, tapi salib itu juga bisa memberikan makna yang mendalam bahwa kita harus lebih mencintai Yesus, karena di balik itu semua kita tidak tahu, sahabat, mungkin Tuhan akan memberikan sesuatu yang indah di kemudian hari. Oke, dan sampai sekarang saya tidak menyesal karena saya sudah gagal 2 kali, tetapi saya tetap mensyukuri karena Tuhan begitu mencintai saya sehingga dia menunjukkan segala hal yang baik kepada saya, bahkan itu salib yang saya tidak pikir dan saya tidak duga. Nah, sekian dulu ya kisah inspiratif saya dan kisah yang sudah saya bagikan kepada sahabat semuanya. Terima kasih telah menonton dan simak kisah saya ini. Oke? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan selalu mendapatkan kesuksesan. Amin, amin, puji Tuhan. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Bye-bye.